Bapak ya. Nah, ketika kita tayamum, syarat dari tayamum itu apa? Taharatu turab. Turab itu apa? Debu atau tanah. Tanah itu harus suci, ya. Nanti di pesawat kan ada bangku depan. Kita kan tepuk biasa, tepuk. Kemudian untuk tidak lengket banyak kali debunya itu, ditepuk tangan dulu. Paham? Nah, ini untuk tangannya aja. Kalau misalnya muka biasa aja, sekali. Udah cukup. Untuk misalnya tangan, tepuk, kemudian tepuk gini. Ingat, awal mulanya itu dari kanan, telapak atasnya. Masuk nih. Paham? Kemudian ke sini, ke zahirnya, ke depannya, berhenti di sini. Karena tidak bisa menggunakan debu yang di tangan kanan. Ini kan debu tangan kiri sudah digunakan. Kalau misalnya Bapak campur, maka nggak sah tayamumnya. Ya, paham ya? Nah, kemudian dari sini kita berhenti, masuk ke bagian depan dulu, tangan kiri. Baru masuk ke bagian belakangnya. Ulangi sekali lagi. Tepuk untuk tangan ya, untuk muka dan tahu semua kan. Tepuk. Mulai dari kanan. Kanan ya, mulai dari kanan. Belakang kanan. Di sini sampai sini putar tangan kita. Masukkan ke sini sampai ke pergelangan, baru putar tangan kita ke kiri. Nah, baru putar tangan ini yang selesai. Paham Bapak Ibu? Nanti kalau misalnya nggak jelas, ambil di belakang, tanyakan lagi. Nah, karena syarat dari tayamum itu taharat itu turab. Turab itu apa artinya? Debu atau tanah. Tanahnya itu harus suci. Ketika digabungkan tanah yang udah dipakai dengan tanah yang belum dipakai di telapak kanan, maka itu menjadi mustamal. Mustamal itu apa? Terpakai. Seperti air wudhu yang sudah kita pakai itu air mustamal. Nggak boleh lagi untuk pakai wudhu kecuali airnya tersebut 2 bulah. 2 bulah itu berapa? Ya, 1 gentong besar lah kita bilang. Itu boleh wudhu ke dalamnya langsung. Oke, paham Bapak Ibu ya? Ada yang kurang jelas atau ulangi lagi? Ya, 3 kali Pak. 3 kali tepuknya. Sunnah. Wajibnya sekali selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Soalnya dari kemarin nih, kita takutnya ya kita supaya sah sholat kita. Ada niatnya Niatnya cukup bahasa ini saja. Sengaja aku berniat tayamum untuk mengerjakan sholat. Billahi ta'ala. Ingat, sekali tayamum untuk sekali sholat. Ingat Bapak, sekali tayamum untuk sekali sholat. Beda dengan wudhu. Sekali wudhu bisa untuk beberapa kali sholat. Tapi sekali tayamum hanya untuk sekali sholat. Tapi nanti 2 kali wudhu, 2 kali tayamum. Ya, boleh dipasangkan juga. Intinya 1 kali tayamum untuk 1 sholat. Mau sholat zuhur, asar atau subuh atau apapun itu. Oke? Misalnya mau jamak berarti 2 kali tayamum. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Karena ketentuan fikih seperti itu. Nanti kalau misalnya nggak percaya Bapak Ibu, nggak percaya sama Amri, misalnya ya Bapak Ibu nggak percaya sama Amri, lihat di Hasyiah Al-Bajuri jilid 2. Hasyiah Al-Bajuri itu dari mantan Khalil Al-Takrib. Punya Ibnu Qasim. Halaman nanti nggak tahu, nanti kisah Bidayat. Allahu Akbar. Kira pandai ya gitu. Mantap aja tulang awal. halal. Allahu Akbar. Kalau untuk muka biasa aja. Mengenai area wajah. Tepuk juga, masuk tepuk itu, masuk ambil tepuk kayak gini, itu mengurangi debu yang ada lengket di sini. Karena kan nggak semuanya bagus untuk wajah dan tangan. Jadi ulama fikih kita udah memikirkan itu sampai ke setengah. Jadi nggak kayak misalnya tanah atau debu yang nempel itu langsung bapak gosok ke muka itu bahaya ya. Jadi ulama kita
itu saking cerdasnya udah tahu sampai 10 tahun, 15 tahun, 100 tahun ke depan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Untuk terkait pesawat, untuk salatnya ada yang bertanya kemarin pada Amri. Salatnya gimana? Bedakan antara rukuk dan sujudnya. Kan kayak gitu. Bedakan saja Bapak Ibu. Rukuknya agak sedikit menunduk, sujudnya menunduk lebih bawah daripada rukuk. Ya, jangan dipersulit, jangan nanti susah nggak ya, ini susah nggak ya. Insya Allah kabul, insya Allah diterima. Tapi tanya dulu di sini supaya nggak salah. Salah pun nanti Bapak Ibu di pesawat itu malah pemaaf. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kodonya sholat kodo. Nah, sholat apa? Boleh. Nah, nanti jamak pasar itu artinya memendekkan, jamak itu artinya menggabungkan. Kalau misalnya jamak pasar menggabungkan dan memendekkan berarti. Boleh. Zuhur asar 2 rakaat. Kalau maghrib sama isya 3 rakaat 2 rakaat. Subuh bisa nggak di pasar? Nggak bisa. Mau berapa rakaat? 1,5. Mustahil. Ya Bapak Ibu, qada untuk salat qada itu salat yang kita tinggalkan Bapak Ibu. Jadi setiap salat kita yang kita ingat kita tinggal, misal gini, maghrib kita tinggal karena safar, lupa, emang betul-betul lupa salat. Nanti sampai di rumah, kapanpun itu waktunya, salat maghrib dengan niat qada langsung 3 rakaat. Qada itu apa? Menunaikan hal yang belum ditunaikan. Apa itu salat kita? Ya Pak ya? Paham Pak? Niatnya sengaja aku salat qada maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa Amri langsung bahasa Indonesianya? Takutnya kalau misalnya bahasa Arabnya Bapak nggak ingat. Kemudian kalau misalnya nanti mahal niat itu qalbun. Nah, tempatnya niat itu hati, bukan lisan. Ya Pak Ibu ya, tempat niat itu hati. Nah kemudian ini banyak yang salah. Sebenarnya Amri mau ceramah. Nanti kedepannya mungkin 3M sama Butik Umroh ada program satu khusus tabligh akbar Ustaz Amri Maulana. Allahu Akbar. Membahas tentang wudhu misalnya. Kalau sholat niatkan mahal niat itu qalbun. Tempat dari niat itu adalah hati. Kalau sholat di takbiratul ihram itu diniatkan untuk sholat. Jadi Allahu Akbar. Niatnya di hati. Lafaznya di luar dari takbir. Jangan usolli fardhu. Jangan kayak gitu. Karena itu lisan. Hati yang menentukan niat kita mau sholat atau mau makan. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian wudhu. Wudhu di mana? Bukan waktu mencuci tangan. Kita berniat. Tapi waktu membasuh muka. Niat itu maksudnya sengaja aku niat itu. Nih, perbedaannya lafaz sama niat. Lafaz itu yang kita ucapkan, sengaja aku bla 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 segala macam. Niat itu yang kita niatkan di hati kita. Paham Bapak Ibu? Aku wudhu nih. Nah, gitulah. Kurang lebih. Dimantapkan dulu. Kenapa ulama-ulama dulu terus mengajarkan kita melafazkan supaya memantapkan hati? Nah, apa kata ulama? Innama ju'ilal lisan ayatan lil qalbi. Kita jadikan lisan ini sebagai tanda dari letaknya hati. Makanya kalau misalnya ada orang yang hatinya buruk, di sini nggak ada insya Allah. Ada orang yang hatinya buruk, itu percakapannya itu semua keluar yang buruk-buruk itu. Kebun binatang semua. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya hatinya bersih, insya Allah yang keluar itu, masya Allah. Ya Bang Dio ya, masya Allah. Kalau hatinya bersih kayak Bang Dio, masya Allah, subhanallah. Itu tanda-tanda bersihnya hati. Amin ya Allah. Amin. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Gak apa-apa. Bertanya aja. Kalau Amri nggak tahu, Amri bilang nggak tahu. Karena kalau misalnya Amri bilang tahu, pura-pura tahu, dosanya di Amri. Amri nggak mau nanggung dosa Bapak Ibu. Berat nanti di akhirat. Ada lagi? Ya, kita doakan Bapak Ibu. Mungkin 3M dan Butik Umroh seperti Amri bilang tadi ada buat tabligh akbar khusus Ustaz Amri Maulana LC. Belakangnya dia ada MA, depannya ada profesor. Amin ya Allah. Amin. Nanti kita akan ada suatu khusus untuk bahas itu di Masjid Nabawi kah atau di Masjid Haram kah. Tapi Masjid Haram mustahil. Kalau misalnya
bisa, insya Allah. Jadi khusus misalnya bab wudhu oleh Ustaz Tamri. Nah, supaya wudhu kita terus bagus. Cara tata caranya bagaimana, apa sunnahnya. Kadang ada orang yang mewajibkan hal yang sunnah. Salah satunya orang Indonesia. Apa? Kuping. Telinga itu tidak wajib Bapak Ibu. Tapi orang Indonesia mewajibkan yang sunnah ini. Ketika ini udah terbiasa menjadi wajib menurut Bapak Ibu, maka wajib seumur hidup. Itu tadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ditinggalkan, gak sah wudhunya. Ya Bapak Ibu ya, kebanyakan dari kita gitu. Ya, paham ya? Mewajibkan hal yang sunnah. Ketika udah wajib, niat kita udah wajib ini termasuk dari rukun wudhu, kan wajib sampai seumur hidup. Makanya kita nggak boleh bergonta-ganti mazhab. Hari ini mazhab Maliki, besok mazhab Hambali. Hari ini kita nggak bisa nyentuh perempuan, besok nyentuh perempuan. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin tidak ada, langsung saya cut. Karena mau istirahat juga. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekitar 15 menit lagi lah. Kita udah mulai masuk di kawasan bandara. Bisa istirahat sebentar atau persiapan-persiapan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.